Ya, kita akan lanjut ya Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Joseph Paul Zhang, dengan judul Pertolongan dari Tuhan. Lektor kita hari ini adalah Ibu Sarina dan Pak Maruli. Monitor untuk Pak Maruli, silakan untuk open kamera Pak Maruli supaya bisa dinaikkan ya. Sembari kita menunggu Pak Maruli, untuk Ibu Sarina, hari ini kita akan membacakan dari Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Saya ulangi ya Bu. Mazmur 79 ayat 1 sampai 13 dan Pak Maruli dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 37. Ya. Silakan mempersiapkan diri, namun sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Pak Johannes Simorangkir, silakan Pak. Ya, baik Bu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat nafas kehidupan, buat kami bisa berkumpul di fellowship di embun pagi. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi akar untuk kami bisa bertumbuh dan menjadi buah dan menjadi berkat bagi sesama kami, agar kami selalu menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, berkati juga pemberita firman Pak Paul. Bila Tuhan, apa yang disampaikan dapat kami pahami untuk menjadi pedoman dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pagi ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, amin. Terima kasih Pak Johannes. Ya, silahkan diawali dari Bu Sarina. Saya akan membacakan Mazmur 79 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai di hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat
cela yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini, umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Demikian. Ya, silakan dilanjut Pak Maruli. Ya, selanjutnya kita membaca dari Kisah Para Rasul 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termaksud keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kami salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu pencuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk lektor kita, Ibu Sarina dan Pak Maruli. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Joseph Auzang, dengan judul Pertolongan dari Tuhan. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan yang teguh, cinta yang melimpah dalam hidupmu, saudara. Tentu saja kita ingin ya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, siapa tahun kemarin, aduh rasanya berat banget ya. Aduh, menghitung hari, menghitung bulan, menghitung hari, menghitung jam setiap hari. Rasanya berat banget ya hidup itu ya. Bertumbuk-tumbuk masalah, bertubi-tubi. Dan terutama yang lagi ada proyek-proyek, aduh kok ini proyek ini rasanya berat ya. Bikin ini, bikin itu kok rasanya berat, nggak kelar-kelar. Kok rasanya jalannya sulit. Terus kemudian Anda berdoa, Tuhan permudah jalannya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Karena kalau bilang Tuhan tolong tuh kamu mau apa sih sebenarnya? Ya kan? Tuhan tolong Tuhan. Kalau bilang Tuhan tolong itu jujur ya saudara ya. Ya, kamu tuh maunya apa sebenarnya? Kamu mengharapkan apa ya dari Tuhan itu? Nanti ada lagi hamba Tuhan ya. Tuhan menginginkan intimasi dan akraban. Intim dengan akrab dengan Tuhan itu apa sih saudara? Dulu sudah pernah diajarin ya, jangan-jangan Anda lupa. Intim dengan akrab dengan Tuhan. Kamu tanya pendetamu, Pak, namanya intim dan akrab dengan Tuhan itu apa? Maka Pak Pendeta bilang, ya berdoa tiap hari, baca firman tiap hari. Ya, dulu saya kuliah di Haifa itu ada rabai yang ngajari Torah ya, rabai yang khusus mengajari Torah, literatur, Jewish literatur. Ya, Jewish literatur itu maksudnya
Torah, Talmud, ya, Targum. Dia lalu cerita ada seorang rabai, oh dia sangat dekat dengan Tuhan katanya. Itu saya terusik gitu ya. Prof ini minta maaf, saya mau tanya. Kami juga punya istilah itu yang namanya akrab dengan intim dengan Tuhan. Tapi dalam definisi Anda itu, orang-orang Judaism ini kalau bilang intim dan akrab dengan Tuhan itu apa? Oh ya baca firman tiap hari. Ya hidupnya saleh. Saleh itu apa? Ya berdoa tiap hari, baca firman tiap hari. Oh itu ya. Saudara, orang-orang yang intim dan akrab dengan Tuhan itu bukan itu ya, bukan orang yang baca firman tiap hari. Karena ahli Taurat, orang Farisi juga baca firman tiap hari, saudara. Anda percaya, tidak percaya, Donditan tuh sama Suma itu tiap hari baca Alkitab, saudara. Mungkin lebih rajin daripada kalian, saudara, si Donditan sama Suma itu baca Alkitabnya. Itu Zakarnai gitu, tiap hari baca Alkitab lebih rajin dari kalian, saudara. Nggak mau bikin mereka jadi intim, malah tambah edan, saudara. Nggak membuat mereka jadi dekat sama Tuhan Yesus, tapi mereka jadi tambah sinting. Iya kan? Loh iya kan? Tapi kan baca Alkitab tapi kurang berdoa. Ya, mereka berdoa kepada Tuhannya, Tuhan Yesus. Coba, ayo lo, lebih sakti kan? Kayak Edis itu kan, berdoanya kepada Tuhannya Tuhan Yesus kan? Baca Alkitab tiap hari, ya, lebih rajin daripada Edis, lebih rajin daripada kalian, ya, dan berdoanya kepada Tuhannya Tuhan Yesus. Sinting juga tuh mereka. Ternyata yang namanya intim, akrab dengan Tuhan Yesus, itu adalah apa saudara? Ketika melakukan, bukan ketika membaca firman. Di dalam pembacaan firman itu tidak ada keintiman. Di dalam doamu itu tidak ada keintiman. Kamu sama istrimu, saudara, sama suamimu. Yang namanya intim itu apa, saudara? Oh, yang intim itu ya aku tiap hari duduk di kaki, bersimpuh di kaki suamiku dan mendengarkan sabdanya. Itu anak tuh tiap hari, saudara, yang dengarkan sabdanya Nabi 26, saudara. Apakah membuat intimnya? Apakah yang membuat intim saya dengan anak itu karena dia bersimpuh tiap hari mendengarkan sabda Nabi 26, saudara? Berapa banyak Anda ingin datang kemari ingin mendengarkan sabda Nabi 26 secara langsung? Apa membuat intim? Ya enggak. Ya, yang membuat saya intim dengan anak, ya, karena saya mendengarkan anak mendengarkan saya, lalu kita berusaha menyenangkan hatinya. Ya, menyenangkan hatinya itu bagaimana? Menyenangkan hatinya itu dengan cara kita membangun gereja dan gedung apologetika atau gereja yang mewah. Ya bukan. Ya, saudara, ya. Banyak istri-istri ya disenangkan oleh suaminya dengan diberikan berbagai macam perhiasan, berlian. Selingkuh juga sama berondong, selingkuh juga sama temennya, sama CLBK. Apa yang membuat intim, saudara, sebenarnya? Yang membuat intim Anda dengan pasangan Anda, kamu dengar, kamu saling menyenangkan, kamu melakukan apa yang diinginkan pasanganmu. Aku ingin kamu tiap malam membelai aku. Ya, saudara, seorang suami yang tiap hari bilang aku cinta padamu, ya, atau istri yang bilang aku cinta padamu, ya, suami bilang aku cinta padamu, cinta keong, ya kan, pelit, yang uang belanja aja cuma 1 juta sebulan, gajinya 100 juta, wah, mobilnya sama tumpakannya, saudara ya, S-Class, saudara ya, tumpakannya pakainya Rolls Royce, uang belanjanya 1 juta sebulan, saudara. Cinta keong gue, cinta. Ya, kalau kemarin tahun 2025 kan gundelmu peang. Sekarang keongmu gue, saudara ya, ganti ya, saudara ya. Nah, mungkin pelit ya, keongmu. Aduh, kan itu kan minimalis ya, rumah keong itu kan minimalis bener, RSSSSS kan. Minimalis, keongmu gue, cinta. Sama ya, istri bilang cinta, dipegang dikit aja, nggak mau, katanya cinta. Ya, nggak pernah bikinin teh, nggak pernah bikinin kopi, katanya cinta, nggak ada tindakannya, cuma ngomong doang cinta. Ya kan, cinta itu ada tindakannya.
Lah bagaimana kamu bisa sayang sama Tuhan? Bagaimana kamu bisa menunjukkan sayangmu pada Tuhan ketika kamu berdiakonia kepada sesama, ketika kamu mengampuni musuhmu dan berbuat baik kepada musuh-musuhmu, itu kamu lagi menyayangi Tuhan, ya kan? Lagi intim sama Tuhan. Bukan lagi nyembah, oh syukur apa, enggak, itu kamu lagi kesurupan, ya kan? Bukti aku mengasihi engkau ketika kita melakukan kepada orang yang paling hina ini, maka kamu sedang melakukannya untuk aku. Itulah namanya intim. Dan di dalam prosesnya kita jatuh bangun dan ada salah, naif. Di situ kita belajar, oh ternyata orang kalau digini kan ngelunjak ya. Bagaimana caranya kita makin berhikmat? Oh kalau gitu kita tidak boleh kasih uang. Nah, di dalam kesalahan kita, terus kita dalam pengampunan kita, aduh kok aku salah ini ya, aduh ini aku. Nah, disitulah kita intim. Ketika kita bertengkar dengan suami istri, tapi ada pengampunan, disitulah kita intim dengan Tuhan. Kamu intim dengan Tuhan itu ketika kamu ngampuni suamimu, ngampuni istrimu, ngampuni orang tuamu, mertuamu, itu kamu intim dengan Tuhan. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya. Ya, pertolongan Tuhan itu apa sih? Kamu pengen kalau ada proyek pokoknya hari ini mau, besok langsung tembus pokoknya dengan cara yang ajaib. Ada proyek pokoknya semua tembus. Wih, gampang banget ya. Nah, itu kamu nyupang itu saja, nyupang sama apa namanya ke Gunung Kawi saja, saudara. Nah, itu jamin bisa itu, saudara. Ya. Hari ini mau, besok tembus. Jamin tuh mau, saudara. Ada yang pengen pejabat, wah pengen jadi pejabat, pengen nyalon jadi caleg apa jadi menteri, pokoknya wah pakai nyupang Gunung Kawi atau kamu pergi nyupang monyet apa nyupang tuyul, saudara ya. Nyupang babi ngepet atau apa lah, situlah. Lu kok malah disuruh dia kan kamu kan pengen gampang kan. Itu nyupang saja kalau kamu pengen gampang. Sebab pertolongan Tuhan tidak membuat segala sesuatu itu jadi gampang. Percayalah ketika para rasul berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, aniaya bukannya tambah berhenti, aniaya tambah gede. Di zaman Yesus, cuma Yesus yang diuber-uber disalib. Di zaman para rasul, saudara ya, ketika mereka memberitakan Injil, bukan cuma mereka diuber-uber di penjara, bahkan sampai ratusan tahun berikutnya ditangkap, ditusuk hidup-hidup, dijadikan obor di pinggir jalan. Itu doa, Tuhan tolong kami. Orang Indonesia berseru-seru, Tuhan beri revival Tuhan, tolong kami dipersekusi Tuhan. Kamu minta gampang, tapi pertolongan Tuhan selalu kasih apa saudara? Tambah nanti gerejamu ditutup semua, dibakar semuanya. 2026 ini tambah edan saudara. Bukan cuma gereja ditutup saudara, bisa-bisa nanti ada orang dibakar hidup-hidup di gerejanya. Ya, kayak itu Muhammadiyah yang dibakar hidup-hidup di dalam masjidnya ya. Kan? Pertolongan Tuhan tidak membuat hidupmu lebih mudah. Kalau mau hidupmu lebih mudah, nyupang tuyul. Ya kan? Karena hanya setan yang membuat hidupmu jadi gampangan. Hidupnya cuma jadi gampang, maunya gampang, semua gampang. Sebab ketika ada kesulitan di dalam hidupmu, tanganmu menjadi kuat, karaktermu jadi terbentuk. Orang yang dari kecil hidupnya gampangan, dia dapat dengan mudah, dia petik dengan mudah, ya dibuang. Kenapa orang suka nyimpen bunga Edelweiss, saudara? Karena metiknya susah. Ya, teman-teman saya dulu itu ya, kalau punya bunga Edelweiss itu ya dikumpulin, saudara ya. Dikumpulin. Satu kamarnya itu Edelweiss. Coba bunga mawar, saudara, dibuang. Ngambilnya gampang. Ya kan? Indah. Bunga mawar itu menurut saya lebih indah daripada Edelweiss, saudara. Bunga Edelweiss itu udah sampai kering pun disimpan. Bunga mawar ini dibuang, malah dikelacopin satu-satu, padahal lebih indah. Karena gampang ngambilnya. Kalau kamu sekolah ya, kalau punya istri atau punya suami, kamu dapat dengan mudah, buangnya dengan mudah.
Ya kan? Maksudnya dengan mudah gini loh, Mas atau Mbak atau Jeng, yuk belum menikah loh saudara ya. Iya, kamu kadang ya putusnya gampang. Udah dipakai selesai, olala baby, tinggal goodbye. Iya kan? Tapi kalau kamu dapatkannya dengan sulit, nanti dulu mas, nanti dulu kok. Kita harus hidup dalam kekudusan. Udah kamu mau olala BB saja pestanya 100 juta sendiri, saudara. Pestanya kayak orang Batak itu pestanya 500 juta sendiri, 1 miliar sendiri. Ya, mau putus gimana saudara? Wah, dimaki-maki orang satu marga saudara, kamu udah pestanya 1 miliar, potong kebo, potong lembu, potong dinosaurus segala macam, potong kepala naga barang saudara. Terus mau pegatan begitu, kamu dimari orang satu marga nanti opung-opungnya sampai ke opung toba, waduh. Kamu sampai ke opung-opungnya kamu bisa mengimpeni kamu itu sudah sampai opung-opungnya udah di alam sana udah bisa ngimpeni kamu putus sudah pesta 1 miliar motong dinosaurus segala macam. Aduh, yang benarnya kalau kamu dapat dengan mudah ya kamu buang dengan mudah. Kalau kamu dapat dengan sulit, itulah gunanya pesta adat. Jangan ngeremehin pernikahan, saudara ya. Itu ya. Pertolongan Tuhan itu tidak membuat hidupmu jadi mudah. Pertolongan Tuhan membuat ototmu jadi kuat. Tuhan tolong kami. Maka Tuhan akan kasih. Oke, sehari lari 5.000 langkah. Oke ya. Loh, katanya mau ditolong. Iya, kamu mau saya tolong. Nah, Tuhan kasihnya menu untuk treadmill, menu untuk nge-gym, saudara. Tuhan katanya mau tolong saya. Iya, saya tolong kamu. Bagaimana kamu bisa mengatasi masalah ini? Bukan masalah ini tak singkirkan. Bukan. Masalahnya tetap ada, kamu treadmill, kamu latihan, kamu nge-gym, sehari kamu angkat berat, ya 30 kilo, dikali sekian, push up 100 kali, sit up 100 kali, squat jam 200 kali, pull up 50 kali, modar kamu saudara, begitu kamu, Tuhan tolong, begitu kamu bilang begitu saudara, langsung, oke, kumpul, gitu saudara. Squat jam 100 kali, push up ya. Itu kalau kamu bilang Tuhan tolong itu begitu. Jadi kalau bilang Tuhan tolong, terus kamu tiba-tiba dilatih tanganmu. Tiba-tiba itu jadi gampang. Padahal masalahnya tambah banyak. Kayak saya, Tuhan tolong. Masalahnya nggak tambah banyak. Tapi iman saya makin kuat, iman saya makin luar biasa. Dan tiap hari sampai saya melihat, wih, saya ngelihat saya tahun lalu aja udah beda. Saya hari ini saja dengan saya 5 tahun yang lalu udah beda. Ya, iman saya hari ini dengan iman saya yang tahun lalu saja sudah beda. Ya kan? Itulah pertolongan Tuhan. Kalau kamu bilang Tuhan tolong, siap-siap saudara. Hidupmu tidak akan menjadi lebih mudah. Tetapi hidupmu akan menjadi lebih tangguh. Ya, kalau kamu mau minta kemudahan, datanglah sama setan. Dia akan mempermudah hidupmu, saudara. Karena setan memang ingin untuk mempermudah hidupmu sehingga kamu jadi cengeng, jadi cemen, ya, tulangmu jadi lemes, jadi tulang lunak, jadi tulang lunak, selentik, puah. Ya, Pastor Fris ya. Kita tunggu sebentar ya. Bapak Ibu ya, sebentar. Ini mungkin sinyal di sana ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Iya, ya. Ya, Bapak Ibu ya, sambil kita menunggu Pastor Paul ya.
Mungkin untuk nanti yang akan doa, boleh mempersiapkan diri mulai dari sekarang, Bapak Ibu, untuk membuka kameranya supaya memudahkan kami untuk menaikkan Bapak Ibu. Pastor sudah kembali? Ya, silahkan. Oke, Silahkan. ini saya out lagi nggak tahu. Iya, Pastor. Ya, oke ya, saya ulangi. Pertolongan Tuhan tidak membuat hidupmu jadi gampang. Pertolongan Tuhan tidak membuat hidupmu jadi ringan. Pertolongan Tuhan membuat hidupmu jadi tough, jadi tangguh. Ya, ini kenapa saya tidak tahu nih, kenapa tidak bisa. Ya, pertolongan Tuhan membuat hidupmu jadi tangguh. Pertolongan Tuhan membuat hidupmu jadi tangguh. Setan ingin mempermudah hidupmu supaya kamu jadi tulang lunak, supaya kamu jadi gampangan. Tapi ya, setan ingin kamu jadi tulang lunak, mempermudah hidupmu. Tapi Tuhan bikin hidupmu jadi tangguh. Selama setahun 2026 ini, Tuhan akan bikin tanganmu kuat. Selama setahun 2026 ini, Tuhan akan bikin kamu menjadi keras semuanya, otot-ototnya. Ya, jangan harapkan, oh Tuhan yang gampang-gampang aja Tuhan. Jangan. Ya, Tuhan tidak akan bikin menjadi lebih mudah. Tuhan akan bikin kamu lebih tangguh, lebih kuat daripada masalah yang kamu hadapi, daripada beban yang kamu harus tanggung. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkanku. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang menguatkanku, bukan yang menyingkirkan masalahku, saudara. Ya, Filipi 4 ya, saudara ya. Segala perkara dapat kutanggung karena Dia menguatkan aku, bukan karena masalahnya aku singkirkan, bukan. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu karena kamu sudah dilatih, bukan pencobaannya dikurangi, bukan. Kamu yang dilatih. Kalau kamu sudah biasa ditambah lagi. Bebannya tambah lagi sampai kamu dengan mudahnya mengangkat beban dari letoy, ngangkat 10 kilo aja lentoyot, belungnya pada linu-linu, pada lepas semua persendiannya, sampai kamu bisa ngangkat 100 kilo dengan ringan sekali, saudara. Itulah pertolongan Tuhan, itulah pertolongan dari sorga. Tuhan Yesus memberkati.